Amin Tuhan, terima kasih. Kau selalu pelihara. Kau yang pelihara kami Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari kembali lagi katakan jemaat yang Tuhan kasih. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih sungguh katakan amin Tuhan. Semusim berlalu, Namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari angkat tanganmu katakan Luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lebih sungguh. Dari samudra Lebih luas dari samudra kebaikanmu Tuhan. tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Lebih sungguh katakan lebih luas
bersyukur. perbuatanmu yang besar. Kami patut bersyukur karena perbuatanmu bagi kami. Karena perbuatanmu bagi kami. Kami patut bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Banyaklah yang kau Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Banyaklah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Yesus, kau sungguh berarti. Kau sangat berarti. Dan sangat berarti. Haleluya. Haleluya. Yesus, ditinggikan Engkau Tuhan, disembahkan Yesus, disembahkan. Glory. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Teruslah Roh Kudus Engkau berkarya di tempat ini, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Yang tak pernah berubah. Ku bersyukur
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin dan percaya ini semua oleh karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau luar biasa memperhatikan hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memperhatikan keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk perlindungan Tuhan, untuk kasih Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Mari Bapa yang baik, Engkau terus menutup bungkus bangsa kami. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Engkau juga memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari presiden berserta jajarannya, dari mulai Tuhan kepala desa juga Tuhan, bupati Tuhan Yesus, semua gubernur. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan. Beri mereka hikmat, beri mereka kasih-Mu, beri mereka Tuhan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati negeri kami yang kami kasihi, Sigotom Tuhan. Bapak yang baik, kami percaya Sigotom dalam perlindungannya Tuhan, Sigotom dalam cinta kasih Tuhan. Engkau memberkati Sigotom lebih lagi Tuhan. Tanah-tanah Sigotom Tuhan jadikan tanah-tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Kau memberkati Sigotom Tuhan. Kami percaya transformasi terjadi bagi Sigotom. Ada kegerakan rohani terjadi bagi Sigotom. Kami percaya kemuliaan Tuhan tercurah bagi Sigotom. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Ada 5 kepala desa di negeri Sigotom ini Tuhan. Beri mereka kesatuan hati, beri mereka kebijaksanaan, beri mereka hikmat, beri mereka kasih Tuhan dalam memimpin Sigotom ini Tuhan. Biar melalui setiap kepemimpinan mereka, Sigotom ini boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu, untuk Bapak Ruben Nadi Tuhan, yang Kau percayakan memimpin GBI. Kau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Damai sejahtera Tuhan Kau curahkan bagi pemimpin kami. Biarlah Tuhan dalam setiap pelayanannya, dimanapun beliau Tuhan percayakan melayani, Kau memberkati beliau Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau juga memberkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Silitonga, Bapak yang baik, kami percaya berkat besar Tuhan Kau sudah sediakan bagi pemimpin kami. Semakin hari Kau akan semakin memakai lebih luar biasa lagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau akan menjadikan hamba-Mu ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Engkau akan membawa beliau dalam sukacitanya Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayannya Tuhan. Nyatakan visi misi-Mu atas gembala sidang kami. Berikan hikmat-Mu atas pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan, istrinya Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa, yang memberikan hati mereka untuk Tuhan. Waktu mereka masih muda, tapi mereka memberikan diri dan hati mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap apa yang anak-anak-Mu ini lakukan dan kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Pembangunan gereja-Mu kami percaya di dalam nama Yesus. Engkau akan memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Setiap dana-dana yang kami perlukan untuk pembangunan tempat ini, kami percaya Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Pembangunan pastori yang masih menggantung Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus tahun ini Tuhan Engkau akan berikan penyelesaian yang terbaik Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, ada satu hal yang kami rindukan. Kami merindu alami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Bapa yang baik, Kau memberkati setiap jemaat-Mu hari ini. Izinkan kami alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Biarlah Tuhan kedatangan kami ke tempat ini, biarlah tidak dengan sia-sia, tapi kami terima berkat sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan. Engkau melihat jemaat-Mu yang datang dengan pergumulan, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang hari ini datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau menjamah dan memberi kesembuhan.
apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat besar Tuhan sediakan bagi kami. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih kemuliaan Tuhan. Kau memberkati Yerusalem Tuhan. Umat pilihan-Mu, Kau memberkati bangsa Israel, Kau memberkati Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun bagi Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati dan hidup kami. Kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Semua aja jemaat Tuhan, mari salam kanan dan kirimu, katakan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Haleluya, menikmati berkat Tuhan hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, ya Allah pencipta langit dan bumi, Dia sanggup memberkati kita hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Katakan oh Tuhan. Amin. Langit bumi dengan Kuat tangan. Kembali katakan oh Tuhan. pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Yes, haleluya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Katakan gagah. Kau perkasa, Penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil. Kembali katakan oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Yes. Amin Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Katakan oh Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Lebih lagi katakan Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. katakan tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil baginya. Gagah perkasa, Penasehat Dia. sesungguhnya Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan tiada yang mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Katakan gagah perkasa. penasehat Dia. Katakan tiada yang mustahil. Sesungguhnya tiada yang mustahil baginya. Haleluya. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil baginya. Katakan tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Beban masalahmu Tuhan sanggup selesaikan, Tuhan sanggup lepaskan, Tuhan sanggup berkati kita hari ini. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Kita taruh hati kita benar-benar terpaut kepada Tuhan. Kita mau lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Karena Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Yeay. sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
Kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tidak ada yang tak mungkin. Kau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Engkau memberikan kami waktu yang tepat untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga punya waktu yang tepat untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik, yang Kau menjadikan segala sesuatunya terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di akhir dari bulan Januari ini kami percaya kalau beberapa hari tahun 2023 kami sudah lewati, dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuat dan kuasa, menyertai, menolong, dan menuntun segenap kehidupan kami. Maka kami percaya sepanjang hidup kami Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya dan siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan
Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita masih dalam hidup berfokus kepada Tuhan. Namun minggu ini jangan salah fokus. Ya, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 dan 18. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu boleh ikuti pembacaannya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang kita baca dari firman Tuhan ini diawali dari ayat yang ke-16, dikatakan di sana, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada dua pilihan dari firman Tuhan ini yang disampaikan kepada setiap kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ada dua pilihan bagi kita. Kalau kita mau percaya, maka firman Tuhan berkata kita akan diselamatkan. Tetapi ketika kita tidak mau percaya, Tuhan juga nggak paksa kita untuk percaya. Tuhan juga nggak paksa kita untuk mau datang ke gereja. Lalu memang kalau ada orang yang nggak datang ke gereja, kok bisa jadi sakit penyakit? Berarti Tuhan marah. Tuhan gak pernah marah. Karena Tuhan sudah buat aturan demi aturannya. Satu contoh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang sama kita begini, jangan keluar. Kalau keluar, nanti kamu celaka. Karena Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Lah kita bandel, nggak apa-apa. Akhirnya kita keluar. Ketika kita celaka, bukan Tuhan yang celakain kita, tapi memang kita yang nggak mau ikut apa yang Tuhan katakan sama kita. Sama seperti ini Bapak Saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Yang nggak percaya, ia akan dihukum. Kenapa? Karena ketika dia nggak percaya, memang udah ada hukuman yang akan menanti dia. Bukan Tuhan yang hukum dia. Tuhan itu mengasihi kita. Makanya dia selalu menghimbau, selalu mengajak, selalu menginginkan kita dekat dengan dia. Hanya saja kadangkala kita yang salah fokus Bapak Saudara. Kenapa salah fokus? Karena kita berpikir banyak orang-orang Kristen hari ini dalam hidupnya berkata, nggak mungkin hanya dengan kita beribadah, hanya dengan kita datang ke gereja, kita dibukakan Tuhan berkat. Enggak mungkin. Dengan persembahan kita, maka persembahan kita itu akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Sayang kali setiap kita pergi ke gereja, di gereja ada beberapa kali persembahan. Dari setiap persembahan itu kita persembahkan 10.000, lalu 3 kali persembahan 30.000, dan sayang sekali uang 30.000 kita harus berikan ke gereja. Kalau uang 30.000 ini kita pakai, mungkin kita udah bisa makan sesuatu. Kenapa? Karena fokus kita kepada uang yang 30.000 tadi. Padahal Tuhan sudah katakan kepada kita, bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Dan setiap kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan berjanji 30, 60, bahkan 100 kali lipat, Tuhan akan gantikan kepada kita. Amin. Tapi yang menjadi fokus kita enggak di situ Bapak Saudara. Kita takut membawa persembahan kita karena kita takut kehabisan uang. Jadi hari ini Tuhan mengajak kita untuk memberkati kita. Tapi seringkali kita keluar dari ajakan Tuhan dengan beranggapan ketika kita keluar dari ajakan Tuhan, maka kita lebih baik lagi hidupnya. Enggak. Tetapi justru akan semakin parah. Kenapa? Karena udah diingatkan Tuhan.
Dan mungkin kita akan berkata, Amang, orang di sana nggak pernah ke gereja juga diberkati kok. Orang di sana nggak pernah datang beribadah, hidupnya lebih baik daripada saya. Oke-oke aja loh Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, itu nggak urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Suatu waktu, Tuhan juga akan berperkara dengan dia. Tapi hari ini, Tuhan sedang berperkara dengan kita. Maka untuk itu, kita jangan salah fokus. Karena kita nggak tahu caranya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Luar biasa Tuhan itu. Ternyata Bapak Saudara, kalau selama ini kita berpikir dari mana biaya. Untuk membuat ibadah dari mana biayanya. Untuk membuat ini dari mana biayanya. Ketika Tuhan yang buka, maka Tuhan kirimkan orang-orang tertentu. Untuk membentuk dan untuk memberkati Tapanuli Utara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dari sini kita belajar, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sewaktu-waktu Tuhan bisa buka jalan bagi kita yang kita tidak tahu kapan itu. Jadi kalau hari ini kita datang ke gereja dan kita berkata, untuk apa saya datang ke gereja? Untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya rajin datang untuk beribadah di gereja? Mungkin hari ini kita berkata nggak ada manfaatnya. Mungkin. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada berkat. Dia jadi orang Kristen langsung jadi orang kaya. Dia pikir dia jadi orang Kristen langsung semuanya jadi. Ketika tidak jadi, maka dia bilang nggak benar itu ada Tuhan. Fokusnya nggak benar. Hari ini saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang ke sini karena kita percaya ada Tuhan yang kita sembah. Ada Tuhan. Kalau hari ini kita nggak dapat berkat nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang yang percaya, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada 3 hal yang saya catat dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalau kita fokusnya tetap kepada Tuhan, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana ada penyertaan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tanda ini akan menyertai mereka. Apa tanda yang menyertai mereka? Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi mereka. Yang artinya, bukan berarti kita nggak dapat masalah. Dari mana kita tahu kalau kita disertai oleh Tuhan, kalau hidup kita tenang-tenang saja? Dari mana kita tahu kalau kita hidup ini ditolong Tuhan, kalau nggak ada masalah dalam hidup kita? Tetapi ketika setiap pagi kita datang ke beribadah ke gereja setiap minggu, ada masalah. Di mana masalahnya? Ketika kita merasa hari ini kita nggak punya uang. Mau persembahan apa yang kita mau persembahkan sementara kita nggak ada uang? Tetapi ketika kita percaya bahwa dengan persembahan yang 2 peser yang diberikan oleh seorang janda yang miskin itu, Tuhan berkata justru janda ini jauh memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang lain. Dia mendapatkan penghargaan daripada Tuhan atas persembahannya, apresiasi. Dia mendapatkan satu kalimat yang begitu membuat dia bangga karena Tuhan sendiri membanggakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bukan bilang kita ini di Sigotom gak ada masalah, banyak. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita,
maka Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk membuat kita kecewa, Bapak Saudara. Dan bukan hanya pujian aja. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Memang gak akan pernah kecewa loh, Bapak Saudara. Ada penyertaan Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Kapan waktu Tuhan, urusan Tuhan. Kapan Tuhan mengangkat kita, urusan Tuhan. Kapan Tuhan memberkati kita, urusan Tuhan. Tapi yang pastinya, dia gak akan pernah tinggalkan kita. Tadi Bu Gembala udah singgung sedikit ketika kami ke Dolok Sanggol setelah pulang dari Porsea. Gembala sidang itu bilang begini, Tuhan kita besar, minta yang besar. Dan saat itu saya juga berdoa, Tuhan saya minta GBC Gotong diberkati dengan jemaat yang besar. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang pasti saya tahu Tuhan saya besar. Kapan waktunya saya nggak tahu. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Bisa saja Tuhan pakai cara seperti cara Paulus. Tiba-tiba ada orang yang didatanginya dari mimpi. Tiba-tiba ada orang yang didatanginya dari sakit. Tiba-tiba ada orang yang didatanginya dari keluarga yang menyudutkan dia. Satu kampung gak menyukai dia. Bisa saja dia merasa seperti orang yang tidak berharga. Banyak cara Tuhan yang gak bisa saya pikirkan bagaimana cara Tuhan mengubah si Gautam ini. Tapi saya percaya bahwa urusan Tuhan dengan saya adalah saya percaya ada Tuhan yang menyertai saya. Sehingga setiap saya melangkah, walaupun sulit, saya akan melangkah. Setiap saya berjalan, walaupun sulit, saya akan tetap berjalan. Setiap saya bekerja untuk pekerjaan Tuhan, walaupun dihina orang, saya akan tetap bekerja. Walaupun sepertinya orang berkata kita ini orang bodoh, harus doa keliling si Gautam, ngabiskan minyak, ngabiskan tenaga, dan kita kedinginan. Bahkan setelah kita lihat anak kita juga sakit, kita paksakan untuk doa keliling bagi si Gautam. Orang katakan kita orang ini bodoh, ngapain doa keliling-keliling si Gautam? Tapi saya percaya itu kata Tuhan, maka saya bekerja karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menyertai. Jadi bagi anak-anak kami, anak muda, fokuslah kepada Tuhan, sehingga fokusmu itu gak lari. Tapi ketika engkau fokus kepada teman-temanmu, nanti aku diejek. Ketika engkau fokus kepada sekitarmu, isi madong aku disi, maka fokusmu itu akan membawa engkau jauh daripada Tuhan. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka percayalah bahwa ibadahmu gak akan pernah sia-sia. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, percayalah pelayananmu gak akan sia-sia. Mungkin bukan hari ini Tuhan jawab, tapi engkau setelah merantau, di sekolah, kadang-kadang kita berpikir loh Bapak Saudara, kok bisa ya kami sampai di si Gautam ini? Kok bisa ya anak saya kemarin itu udah sepertinya gak ada lagi kemungkinan selamat, tapi kok bisa selamat ya? Saya mau jawab kenapa bisa. Karena ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi hari ini kita ibadah, kenapa kita ibadah? Karena kita percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan yang keluarga. Saya tahu mungkin di si Gautam ini kita punya keekonomi yang sulit. Tapi saya mau katakan ada lebih banyak keekonomi yang lebih sulit daripada kita. Jangan fokuskan dirimu kepada ekonomimu. Percaya apa yang kau kerjakan itu diberkati Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita.
Tapi kenapa bisa punya jemaat yang sebegitu banyak? Karena disertai oleh Tuhan. Maka hari ini saya percaya, ketika dia tantang saya, Pak minta yang besar, saya minta GBC Gotong punya jemaat yang besar. Saya percaya, karena itu bukan pekerjaan saya. Karena itu bukan pekerjaan pendeta Silitonga. Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan pendeta Silitonga apa? Lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Layani, kita layani. Doakan, kita doakan. Jadi yang pertama Bapak Saudara, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Karena ada penyertaannya. Yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Karena ada kuasa. Mengusir setan demi namaku. Satu pendeta cerita begini. Pernah kami Pak, dan ini pengalaman. Bukan cerita-cerita. Diundang ke sebuah rumah. Kebetulan di rumah itu ada yang kerasukan setan. Lalu berdoa. Setelah berdoa, setannya gak keluar-keluar. Dan akhirnya mereka bingung. Padahal mereka udah berkata dalam nama Yesus, udah nyanyi angkat pujian, ada kuasa dalam namanya. Setannya gak keluar. Dan ketika setannya gak keluar, mereka menyerah Bapak Saudara. Akhirnya, di akhir dari ibadah mereka, si yang kerasukan ini bilang, gimana kau mau mengusir aku? Kita aja sama. Berarti pendetanya juga ada setan di dalamnya. Bayangin loh Saudara. Sampai saya bilang kepada Inang Krisa yang satu mobil dengan kita, puji Tuhan, di Sigotong belum pernah kejadian yang seperti itu. Coba bayangin Bapak Saudara, ketika ada orang yang kerasukan kita bawa kemari lalu kita berdoa, setannya bilang sama saya begini, Pak Pendeta jangan sok-sokan, kau sama saya sama loh, sama-sama berdosa, sama-sama setan ya kita katanya Bapak Saudara. Sesama setan dilarang saling mendahului katanya. Bayangkan loh Bapak Saudara. Kenapa? Karena mungkin pendetanya fokusnya udah beda. Bisa saja dia mengusir setan supaya dilihat orang banyak, wah pendetanya hebat. Bisa saja dia mengusir setan pada waktu dalam ibadah itu supaya orang melihat dia fokusnya nggak lagi kepada Tuhan. Tapi kita mau fokus kepada Tuhan, percayalah ketika kita fokus kepada Tuhan ada kuasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Apa masalahmu Bapak Ibu? Ada kuasa Tuhan yang menyertaimu. Dan yang ketiga, Kisah Rasul 17 ayat yang keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Yang ketiga, kenapa kita mau fokus kepada Tuhan? Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan dipenuhi Tuhan dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Mungkin ketika orang bertanya kepada kita, kita nggak tahu apa jawabannya. Ketika Paulus dan Silas ada di mahkamah agama, ada di mahkamah yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka, mereka juga nggak tahu apa yang mau menjadi jawabannya. Atau di antara kita juga seperti orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah benar kita harus memberikan pajak kepada Kaisar? Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, kita nggak bisa jawab loh Bapak Saudara. Jangan-jangan nanti kita jawab kita beri pajak kepada Kaisar, dibilang kita ini nggak percaya Tuhan, lebih takut kepada Kaisar. Kalau kita bilang enggak, nanti pasti ditangkap oleh Kaisar. Kenapa? Karena dia berkuasa. Tetapi Yesus yang dipenuhi dengan hikmat berkata, tunjukkan kepadaku siapa yang bawa uang. Lalu ditunjukkanlah kepada dia. Lalu Yesus berkata, gambar siapakah ini? Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dari mana jawaban itu bisa muncul? Dari hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali mungkin kita terdesak, seringkali mungkin kita terjepit, karena gak kita tahu apa jalan keluarnya. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan
Tuhan berkata Dia akan berikan hikmat dan marifat kepada kita. Apapun yang sering datang dalam hidup kita, kita akan tetap bisa keluar. Karena ada Tuhan yang memberikan hikmat dan marifat kepada kita. Gak gampang putus asa. Gak gampang kecewa. Gak gampang sakit hati. Kenapa ada orang yang mudah begitu sakit hati? Karena pikirannya itu tertutup loh Bapak Saudara. Tapi orang yang pikirannya terbuka, ada hikmat, dia akan berkata begini, capek sekali saya sakit hati. Saya simpan kesalahan orang lain di hati saya yang dongkol, sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bagus dilepaskan saja. Orang yang seperti apa yang bisa melepaskan masalahnya? Orang yang penuh dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Jadi kenapa kita harus datang kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan penuh dengan hikmat dan marifat yang diberikannya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah ketiga ini adalah jawaban yang kita butuhkan ketika kita hidup di dalam dunia? Mungkin kau berkata, Tuhan, nalu mau salahku kariju. Anak-anakku gak peduli. Tapi engkau diberikan Tuhan kesehatan, engkau diberikan Tuhan berkat, engkau diberikan Tuhan kekuatan. Jawaban saya satu, karena engkau disertai oleh Tuhan. Tuhan, sakit sekali kehidupanku di Sikotam ini. Sedih sekali kehidupanku di Sikotam ini. Gak ada yang mau peduli sama aku. Tapi hari ini engkau masih bisa beribadah di tempat ini. Engkau masih bisa berdiri dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Jawaban saya satu. Karena fokusmu kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kau kekuatan. Ada kuasa. Coba lihat sekitarmu Bapak Saudara. Ada berapa banyak orang yang tidak berkuasa, yang tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu, yang gak bisa melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang mengikat dia. Tapi engkau hari ini bisa melepaskan ikatan itu. Bukan gak malas kita datang ke gereja. Tadi pagi kita mungkin malas sekali datang ke gereja, tetapi kita berkuasa untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan kuasa kepadamu hari ini. Bukan karena kita loh Bapak Saudara. Mudah bagi Tuhan untuk menyingkirkan setiap masalah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ada hikmat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apapun masalah, percayalah, Tuhan punya jawaban yang luar biasa di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sambung. Minggu yang lalu kita masih berdoa hanya khusus kepada pelayan-pelayan dari bidang musik dan pujian penyembahan. Hari ini kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Untuk departemen sekolah minggu, sekolah minggu kami undang Ibu Vicky, Ibu Wendy, Ibu Angga. Untuk departemen doa, Ibu Krisya, Opung Yuda Boru, Citra, Wulan, Melda, Julita, dan Naldi. Untuk Departemen Wanita Betel Indonesia, Ibu Lamro, Ibu Naldi, dan Ibu Daniel. Untuk pemuda, Bapak Yuda, Awalitus, Joshua, Bella, Risma, Jantika, Citra.
Untuk Departemen Misi dan Sosial, Opung Yuda Doli, Bapak Stephen dan Ibu Angga. Untuk kolektan, ya, Misi Ibu Naldi dan Hawalitus ya. Untuk kolektan Bapak Stephen, Bapak Angga, Bapak Krisya, Bapak Neti, Opung Rafael, Bapak Esther tidak hadir. Silakan. Bisa baris 2, kalau nggak bisa baris 1. Silakan baris 2 aja, baris 2. Baik, Joshua, Dio, silakan di depan. Ya, kepada seluruh jemaat Tuhan, inilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja kita tahun 2023. Karena GBI itu menganut pelayanan itu adalah pengerja dan majelis. Jadi di GBI itu nggak ada sintua. Dan masa jabatan dari pengerja dan majelis itu adalah 1 tahun. Dan setelah 1 tahun dia diangkat kembali. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu lihat di sini ada anak-anak muda, mereka itu adalah pengerja, bukan sintua. Jadi minggu yang lalu kita udah berdoa untuk Departemen Musik dan Pujian Penyembahan, maka minggu ini kita berdoa untuk departemen-departemen yang lain, dan harapan kami kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan hari ini, mari bekerjalah dengan sungguh dan percaya, fokuslah. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan kita. Dan perlu kami sampaikan, syarat-syarat menjadi seorang pelayan Tuhan, itu tertulis dalam 1 Timotius pasal yang 3. Mohon diperhatikan. Ya, ini syarat menjadi seorang pelayan. Dan harapan saya, syarat ini benar-benar kita bisa ikuti. Karena kita bertanggung jawab bukan kepada gereja, bertanggung jawab bukan kepada pendeta, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena ini pelayanan bukan pelayanan gereja, ini pelayanan Tuhan. Gereja ini adalah sebagai wadahnya. Ya, supaya kita tidak kacau, maka ada organisasi. Tetapi firman Tuhan yang menjadi acuan kita adalah Alkitab. Pada mereka, tapi urusan kita kepada Tuhan. Maka hari ini dengarkan firman Tuhan tentang syarat menjadi seorang pelayan Tuhan. 1 Timotius pasal yang 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi pekerjaan Bapak Ibu ini adalah terhormat sebagai seorang pelayan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi syarat sebagai seorang pelayan itu pertama, tak bercacat. Punya 1 istri dan 1 suami. Dapat menahan diri, bijak, sopan, ya, dalam perkataan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat yang 3, bukan peminum, dalam arti bukan pemabuk. Jadi seorang pelayan Tuhan
Jangan lagi ada yang minum minuman keras dan memabukkan. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya rasa kita udah paham firman Tuhan ini. Tidak ada yang perlu diperjelas sejelas-jelasnya, karena itu adalah kriteria-kriteria yang kita tahu di luar sana itu dianggap orang-orang yang baik, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu dipilih Tuhan melalui saya sebagai seorang hamba Tuhan, karena kita dianggap mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk berlutut. Seluruh jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara khusus kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang hari ini menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk boleh menjadi pelayan di tengah-tengah pengerjaan Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia, baik yang ada di Sigotom maupun yang ada di luar Sigotom ini. Kami percaya mereka adalah pilihan Tuhan. Maka untuk itu hari ini dan seterusnya, Tuhanlah yang memampukan mereka, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhanlah yang memberikan hikmat dan marifat kepada mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini dan seterusnya, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan dari hamba-hamba ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani kita. Yang diberkati hari ini, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan untuk pembangunan kita. Haleluya. Rasakan dan nikmati kasih
Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan warta sepekan. Warta sepekan Sunday Service Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom. Jangan salah fokus, Minggu 29 Januari 2023 pukul 10 WIB. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin, ibadah keluarga di rumah Bapak Stephen pukul 19 WIB, WL Ibu Daniel, renungan Ibu Vicky. Rabu, doa keliling. Sabtu, ibadah doa dan puasa pukul 13 sampai dengan 14 WIB di gereja. Sabtu, ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini Ibu Naldi, 1 Februari 1978, ulang tahun yang ke-45. Selamat ulang tahun Ina, Tuhan Yesus memberkati. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, ibadah raya pukul 10 WIB. Baik, itu saja Bapak Ibu pengumuman kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkemenangan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.